Kita semua di sini sudah tahu bahwa ada salah satu kasus seorang guru yang melecehkan siswi dan divonis 4 tahun penjara. Tapi tunggu dulu, apakah ini termasuk perbuatan pelecehan? Oke, tapi sebelum kita membahasnya, kenalin dulu gue Rahmat Basuki, seorang desainer, afiliator, dan gue pernah jadi guru di salah satu MI, MTS, MA di Kota Manado. Dan ya, gue nggak bisa bahas ini secara hukum karena gue bukan orang hukum, tapi gue bakal bahas di sini secara pendekatan pendidikan karena basic pendidikan gue memang di dunia pendidikan. Secara hukum memang sudah divonis 4 tahun penjara, tapi kita sebagai seorang masyarakat harus melihat kasus ini di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bahwa dalam pendidikan itu biasanya kita ada yang namanya penilaian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa. Ada dengan verbal, ada dengan gestur, dan bahkan ada dengan sentuhan. Gue ulangi sekali lagi, ada penilaian bagaimana cara kita mentransfer ilmu itu dengan cara sentuhan. Mungkin disentuh bahunya, tapi bukan di area-area yang sensitif. Yang jelas bukan di area-area sensitif. Dan ketika siswa atau siswi tersebut sudah menjadi mahram kita, ya tentu dalam Islam itu berlaku, tidak boleh bersentuhan. Oke, tapi kalau gue melihat ini anaknya masih SD dan guru ini sudah kayak kakek ya atau bahkan bapak dari anak tersebut, menurut gue ini sangat sulit di dalam dunia pendidikan dikatakan sebagai seorang yang melecehkan. Yang kedua adalah kita mengambil konteks bahwa yang gue baca dari berita tersebut adalah si Pak Guru tersebut melihat bahwa anak ini sudah nggak enak badan dan dia memilih untuk memegang jidatnya karena nggak mungkin dalam ya gue sedikit belajar dari istri gue ilmu tentang kesehatan bahwa nggak mungkin dia memberikan termometer karena di posisi itu ke dalam keadaan darurat. Masa dia mau isi termometer ke ketek si anak dan memeriksa suhu secara seperti itu. Dan ya secara simpel adalah meraba bagian yang gampang. Kayak testa atau bahasa Manado itu testa, kalau bahasa mungkin Indonesia itu jidat atau apa dahi ya. Kalau untuk apa bisa raba di tangan. Dan yes, itu sangat sulit. Dan apalagi Kementerian Agama ini kurikulum berbasis cinta. Dan teman-teman, gue menerapkan hal tersebut kepada siswa-siswi gue dulu di MI. Ya, kalau di MTS, MA itu jarang, bahkan nggak pernah. Kadang gue salim, kadang enggak. Tapi kalau di SD itu gue sering. Karena gue melihat mereka itu anak yang butuh sentuhan, kasih sayang. Ada beberapa anak yang, sorry to say, broken home, itu butuh banyak sentuhan dari guru. Bahkan itu dinilai dalam supervisi. Yang kedua, gua turut berduka cita, berbelasungkawa kepada Bapak Guru dan sekeluarga. Semoga Bapak Guru dan keluarga diberikan ketabahan dan keadilan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dan diangkat derajatnya jika ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan keluarga diangkat derajatnya. Meskipun gue nggak berada di lapangan, gue nggak tahu rasa pedihnya sebagaimana, tapi yakinlah bahwa gue paham dan gue pernah mengalami hal yang serupa. Ya, yang mungkin gue nggak bisa ceritakan di sini karena akan terlalu panjang. Gue sebagai seorang guru dan seorang kepala madrasah pernah mengalami kasus yang serupa. Cuma memang nggak separah yang Bapak rasakan dan makanya gue dari itu gue turut berbelasungkawa dan gue turut berduka cita. Yang ketiga, untuk teman-teman guru, yakinlah bahwa kita punya profesi ini adalah profesi yang mulia dan gue sangat berharap kepada teman-teman guru dari kasus ini tetap menjunjung tinggi profesionalisme, nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Ya, apabila ada kejadian yang seperti itu, maka kita baiknya mencari solusi yang terbaik. Ya, sebagai seorang guru, minta guru yang perempuan kita untuk memeriksa perempuan, minta guru laki-laki kita untuk memeriksa laki-laki. Karena ya memang di dunia yang serba, ya gue bilang akhir zaman lah ini, aneh-aneh bakal terjadi. Ya, tapi tetap pegang nilai-nilai yang kalian yakini benar. Kalau tidak, siapa lagi yang akan mendidik generasi kita selanjutnya? Karena gue sebagai orang yang terjun di lapangan melihat bahwa banyak orang tua yang sudah membiarkan anaknya, yang serahkan kepada gurunya, dan tiba-tiba ketika guru tersebut berbuat salah, dia akan meminta tanggung jawab kepada gurunya. Padahal anak tersebut sudah dibiarkan. Dan itu memang risiko seorang guru. Tapi sesama seorang guru, gue meminta kepada teman-teman guru untuk tetap memegang nilai-nilai yang kita yakini benar. Dan suatu saat nanti Allah pasti akan membalasnya.
Dan itu memang sulit dan nggak segampang yang gue sampaikan. Gue paham, gue sangat paham hal tersebut. Tapi gue support kalian sama seorang guru dan mari kita saling mensupport sebagai sama seorang guru. Yang terakhir adalah kepada masyarakat atau kita semua, ya, mari sama-sama kita berbenah, mari kita memperhatikan guru di lingkungan kita, hormati mereka. Kalau tidak secara finansial, tidak secara langsung, kita support secara moral. Ya, hargai apa yang mereka mereka sampaikan. Ya, ada salah satu kasus yang bisa saya contohkan di sini adalah seorang guru yang di tetangga saya itu dia melakukan sebuah ya tindakan punishment lah kepada siswanya. Mungkin dia mencukur, sebagai konteksnya dia mencukur rambut tersebut, siswa tersebut, dan orang tua siswa tersebut tidak terima dan melabrak guru tersebut di rumahnya. Sebagai seorang guru, saya sangat terluka ya mendengar hal tersebut. Ya memang meskipun seorang guru tersebut tetap ya tidaklah sebagai seorang malaikat. Profesi seorang guru tidak menjadikan manusia itu menjadi seorang malaikat. Tapi minimal ketika dia ada salah ya, seorang guru tersebut haruslah baiknya tidak ditegur langsung. Baiknya seorang orang tua tersebut melaporkan kepada kepala madrasahnya atau melaporkan kepada gurunya tapi di sekolah dan tidak dengan cara yang seperti itu. Dan itu sangat menurunkan derajat sebagai seorang guru. Dan guru ketika derajatnya sudah diturunkan, maka percayalah siswa akan sangat sulit untuk menerima ilmu dari seorang guru tersebut. Gua saksinya dan gua praktisinya. Oke, secara saksi ya gua itu pernah menjadi seorang yang tidak mendengarkan kata guru sama sekali dan gue sorry to say menjatuhkan salah seorang derajat guru dulu dan semoga Allah ampuni gue ya. Dan itu ilmunya nggak masuk sama sekali. Sampai sekarang susah. Kecuali gue bertobat, gue memohon maaf kepada guru tersebut, barulah kemudian ilmu-ilmu yang dia ajarkan itu barulah nempel gitu. Jadi camkan itu ya untuk masyarakat dan kita sebagai siswa pembelajar juga ya. Kalau kita ingin ilmu yang kita dapatkan berkah itu kita harus mendapatkan tentunya rasa ikhlas dari guru yang kita timba ilmunya. Karena kalau sudah guru itu kita cap seperti itu, mereka tidak mau lagi mendidik anak kita dengan sebaik-baik mungkin, maka coba jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu untuk mendidik anak-anak kita sendiri? Apakah kita mampu untuk memberikan homeschooling kepada mereka? Coba kita sebagai orang tua, camkan hal tersebut. Oke, akhir kata, gue Rahmat Basuki. Nggak, nggak ada maksud ya untuk mendiskreditkan pihak manapun di sini. Gue pengen semuanya berbenah dan gue tahu ini video ini agak sensitif. Jadi mungkin video ini bakal gue take down kalau memang malah memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat. Tapi gue harap video ini lebih ke memberikan satu sudut pandang baru dan memberikan introspeksi diri kepada kita semua. Baik itu khususnya kepada diri gue pribadi. Gue Rahmat, see you to the next video.